Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qasidah Amutu wa Ahya sudah hafal belum? Yang kemarin? Hah? Sudah? Dicoba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amutu wa Ahya ala hubbikum wa zulli ladaikum wa izzi bikum wa rahatu ruhi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam wa rahatu ruhi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam. Lagi Amutu wa ahya ala hubbikum wa zulli ladaikum wa izzi bikum wa rahatu ruhi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam wa rahatu ruhi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam. Lagi Amutu mantap wa izzi bikum wa rahatu wa azmi wa qasdi ilaikum dawam wa rahatu ruhi raja qurbikum wa azmi ilaikum dawam. Sakit setiap masuk memulai untuk beberapa pertemuan yang akan datang terus dilantunkan tengdalam di ya tengdalam di lalar istilahnya. Amutu wa ahya, amutu aku mati, wa ahya dan aku hidup, ala hubbikum akan selalu mencintaimu. Padha karo sing nate jenengan aturaken kalih bapake ta. Kalih kakunge. Amutu wa ahya ala hubbikum. Aku mati dan aku hidup
akan selalu mencintaimu wahai nabiku. Ini adalah ungkapan cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para ulama. Wa dzulli ladaikum wa izzi bikum. Aku hina di hadapanmu, tapi bersamamu aku mulia. Kenapa kok demikian? Aku hina di hadapanmu wahai Rasul, karena aku belum sanggup, belum mampu, belum bisa menyempurnakan untuk mengikuti sunnah-sunnahmu atau jejak-jejakmu. Gitu. Kula jenengan ahli poso Senin Kamis mboten? Poso sunnah? Misalkan. Makanya hina di hadapanmu wahai nabiku, tapi aku mulia bersamamu. Nek dadi pakai sholawatan iki. Wa rahatu ruhi raja qurbikum. Tentram hatiku apabila aku selalu mendekat kepadamu. Tentram hatiku apabila mendekat kepada Rasul. Sampai tiang niku nek gadah kesumpekan apa saja dengan sholawat, sumpek itu hilang. Jenengan punya kesusahan seberat apapun yang namanya kesusahan itu, dengan membaca sholawat yang berulang-ulang, sumpek itu menjadi hilang. Makanya tombo nambani hati ngoten carane. Wa azmi wa qasdi ilaikum dawam. Azam itu adalah niat dan tujuanku senantiasa selalu kepadamu wahai Rasulku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi ya. Amutu wa ahya. Ayo keras. Wa dhulli ladaikum wa izi bikum wa rahatu ruhi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam wa rahatu ruhi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam. Sekali lagi. Amutu wa ahya ala hubbikum wa dhulli ladaikum wa izzi bikum wa rahatu ruhi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam barahatu ruhi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam. Alhamdulillah. Mungkin itu dalam damel onen-onen. Tempelkan di dapur, tempelkan di ruang tamu, tempelkan di mana, atau HP-nya selalu berbunyi seperti itu, nanti insya Allah cepat hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Halaman berapa? Halaman 30. Syarat-syarat tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 36. Bon, halaman 36. Semua sudah punya bukunya ya? Itu ada buku baru itu yang kurang. Iki kita bukuku yang jaluk baru iki. Kayak buku ngaran aku. Faslun utawi iki kana fasal suwiji syurutu tayamumi utawi pira-pira syarate tayamum. Syurutu tayamumi utawi pira-pira syarate tayamum iku asyratun ana 10. Syarat tayamum itu ada 10. Apa bedanya syarat? Apa syarat itu? Pun supe dinginane pun dipun jelasaken. Apakah syarat itu? Apa? Segala sesuatu yang dilakukan sebelum atau di luar pekerjaan. Itu namanya syarat. Karena rukun segala sesuatu yang dilakukan di dalam pekerjaan. Syurutu tayamumi utawi pira-pira syarate tayamum iku asyratun ana 10. Yang pertama, number 1, ayakuna. Nomor 1 iku yen to ana. Ayakuna swijine iku yen to ana iku biturabin kelawan nganggo apa tayamum, biturabin kelawan lebu, kelawan nganggo debu. Ayakuna biturabin, ayakuna yen ta ana apa tayamum ana iku biturabin kelawan nganggo lebu. Orang tayamum itu harus pakai debu, itu syarat utama. Debu lahu gubarun. Debu yang di situ ada beleduk, ngerti ya? Debu tapi bersamaan dengan ada beleduknya. Itulah sing tinggu tayamum. Jenengan niki musim kemarau. Daleme jenengan sering kena debu neng kursi-kursi, neng meja-meja apa neh rong dino gak disolai. Akhirnya debunya menempel di, ya itu bisa digunakan untuk tayamum. Ya. Meja kaca suwi gak dilap, ada debunya, itu bisa digunakan untuk tayamum. Atau di tepi-tepi jalan pokoknya bersih. Wa yakuna lan yata ana apa aturabu, turab atau debu iku tahiron suci. Yang pertama, orang tayamum itu harus pakai debu, yang kedua debunya harus suci. Bagaimana debu yang suci itu? Debu yang suci, debu yang di situ tidak nampak adanya najis. Debu pinggiratan nih, jenengan saponi tiap sore, itu suci. Wong ketok ya ora nek teleke, ya ora nek tletonge gitu. Suci. Menghukumi sesuatu itu seperti itu. Ya, jadi al-hukmu bidzawahir. Hukum itu melihat pada kondisi iki suci apa gak itu tergantung kepada zahirnya. Kalau lahiriahnya suci ya suci. Misalkan ratan jalan. Jalan iki sampean saponi kan ketak kan resik ora enek najise to. Berarti umpami masjid iki bek sampai sholatnya melobar di tengah jalan, apa boleh? Boleh hukumnya. Boleh. Wa alla yakuna lan nyata ora ana sing nomor 3, wa alla yakuna lan nyata ora ana apa debu ora ana iku mustakmalan,
wis tau dinggo tayamum. Iku mustakmalan dudu debu mustakmal. Makanya orang tayamum itu dengan 2 kali pukulan, tapi tidak boleh kembali ke tempat mengambil ambilan yang kedua, tidak boleh kembali ke tempat semula, harus berpindah. Karena tidak boleh memakai yang mustakmal. Ya, nanti kita praktekkan. Wa annahu lan sak temene kleru. Wa alla yukhalitu lan yen ora campur apa debu. Wa alla yukhalitu lan yen ora nyampuri ing debu apa dakikun glepung. Wa nahu lan sepadane tepung. Debunya tidak boleh tercampur oleh tepung atau sejenis tepung. Sejenis tepung tapi bukan tepung. Napa? Dolosit. Ngerti tak dolosit? Sejenis gamping itu loh. Gamping yang sudah mawur. Itu tidak boleh, ya. Atau ya tepung banyak. Qala al-ma'alif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fi daraini amin. Wa nahu lan sepadane tepung. Wa ayaqsidahu lan yen to nejo sapa wong ing turab. Harus ada niat mengambil. Nanti kita praktekkan, kalau enggak praktek nanti enggak paham. Wa ayaqsidahu lan yen to nejo sapa wong ing turab. Wa ayam sahalan yen to ngusap sapa wong wajahu ing wajahe wong wayadaihi lan tangan lorone wong bidor bata ini kelawan 2 pukulan, 2 pengambilan. Wa ayuzilalan yen to ngilangake sapa wong an najasta ing najis ing pira-pira najis awalan ing dalem kawitane. Sebelum tayamum harus menghilangkan najis terlebih dahulu. Wa ayyajta wala wa ayyajta hidalan yento niti sapa wong fil qiblati ing dalem kiblat. Meniti kiblat. Tegese harus mengetahui benar-benar arah kiblat. Sebelum tayamum orang itu sudah mengerti arah kiblat. Nek roh kiblat yang kamu yakini maka belum boleh. Suatu ketika jenengan ada di suatu daerah yang bukan daerah penjenengan, biasanya kan sok bingung. Aku nek wis kadung ning berita gak roh lor gak roh kidul. Rupe mengarep mengiwo karo menengen. Karena gak tahu roh arah kiblat, maka yang demikian belum boleh tayamum. Nek yakin wong kiblat kono, karena kebutuhan mau sholat, maka baru diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Itu apabila tayamumnya kegunaannya untuk melakukan sholat. Wa ayakuna lan yen ana apa tayamum ana iku ba'da dukhulil waqti sause mlebune waktu. Mau sholat duhur, maka tayamumnya harus setelah masuk waktu duhur. Mau digunakan untuk sholat asar, maka tayamumnya harus sudah masuk waktu asar. Jadi tayamum itu untuk 1 kali sholat fardu dan berkali-kali sholat sunnah. Wa ayya tayammamalan yen to tayamum sapa wong likulli fardin ing dalem saben-saben salat fardu. Pun sakniki kita praktekkan bareng-bareng. Orang bertayamum, syukur-syukur tempat tayamumnya kalau disediakan memang tujuannya memang pengen tayamum karena satu
sakit ya, sakit ataupun regane sakit di sekujur tubuhnya anggota wudu banyak penyakitnya yang tidak boleh terkena air, maka harus bertayamum. Maka tempat tayamum bisa disiapkan. Misalkan cari ember, ya cari ember, dikasih turap apa namanya, debu yang ada gubarnya, debu yang ada beleduknya, pasir. Misalkan pasir tapi yang mengandung debu. Pasir mengandung debu. Angel ki bedanane pasir karo debu. Nek debu itu kan mawur-mawur. Nggih. Ya, bisa disiapkan. Misalkan kita siapkan di tempat ini. Di tempat kiri kanan bisa dipakai. Misalkan seperti itu. Wa yakuna tahira wa yakuna aturabu tahiron. Yang kedua, debunya harus suci. Ya, berarti kalau kita tayamum, debu yang kita siapkan adalah debu yang suci. Ya. Wa la yakuna mustamilan. Misalkan di sini ada dua tempat yang cukup untuk pengambilan. Pengambilan pertama tidak boleh digunakan untuk pengambilan yang kedua. Jadi harus pindah. Ya. Terus syaratnya juga diperintahkan untuk menyengaja, harus ada penyengajaan. Penyengajaan itu harus intikal. Menyengaja itu mengambil itu namanya menyengaja, mengambil debu. Jadi nggak boleh misalkan saman pas pengen tayamum, jelalah ono badai debu, wis ono angin buanter nggawa debu terus saman daplang saja. Nawa itu tayamum. Biar debu nempel semua nggak boleh, karena tidak ada unsur penyengajaan memindah tadi. Jadi memang harus bil fi'li. Ya, itu namanya harus ada penyengajaan. Terus menghilangkan najis juga seperti itu. Dengan 2 kali pengambilan juga seperti itu. Niki contoh nggih. Misalkan sekarang saya mau sholat asar, saya tidak berani untuk menggunakan air atau tidak ada air, maka yang saya laksanakan harus tayamum. Sudah masuk waktu asar, karena tayamum saya untuk sholat asar, maka tayamum saya harus sudah ada di waktu asar. Gak boleh saya tayamum sekarang untuk sholat maghrib. Maksudnya seperti itu. Lah bagaimana dengan bidor batain itu? Dengan 2 kali pengambilan. Dorbahib pukulan itu pengambilan cara basa dewi. Misalkan ini nggon tayamum, satu saya ambil sebelah kiri. Ini harus ada niat mengambil, ini harus ada. Harus ada niat mengambil. Makanya yang seperti ini harus diambil. Tadi saya contohkan, nggak boleh kita pas ada badai debu langsung kita terus nadai pakai rai seperti ini, kan nggak bisa. Jadi harus diambil. Ini bidor batin, ini pengambilan pertama. Pengambilan pertama untuk wajah kita. Ya. Mulai ngambil ini sudah mulai niat nawaitu tayammum lillahi ta'ala. Mulai dari sini. Nah. Jadi yang ini dibawa ke atas, terus yang sebelah sini untuk bagian tengah. Pak raiku kadang celuwek kok gak rata. Wong tayamum niku mboten betahaken rata. Tidak harus semua kena debu. Wong ini rukshoh kok. Nawaitu tayammum lillahi ta'ala. Meskipun nek ngeten kan otomatis celuwekane irung niku lak mboten kena debu to nggih. Ya, makanya ini hanya listibahati salah, rukshoh dari Allah untuk agar supaya kita itu bisa untuk melakukan sholat dalam hukum yang suci. Ya. Satu ini sudah. Tidak harus rata. Bagaimana kalau diusek-usek yang ngesakno raine Bu? Nggih. Tayamum. Niating sum tayamum lagi. Ya malah ruwet itu. Tidak seperti itu orang tayamum.
ya. Enggak boleh diusek-usek. Jadi sekali usap. Ya, yang dimaksud dengan bidor bata ini dengan 2 kali pengambilan, yang pengambilan kedua tidak boleh kita ambil di sini lagi. Basa Jawane ditipaknya yang tadi. Di yang tadi enggak boleh, kita harus pindah. Setelah pengambilan pertama untuk wajah kita, pengambilan kedua harus pindah di tempat yang lain. Ambil lagi untuk tangan kanan untuk tangan kiri untuk tangan kanan. Dari pucuk seperti ini, ya, geret, kembali lagi. Ini kan sudah hilang ini ya. Terus yang ini kan belum kupakai. Ya. Ini namanya tayamum. Ora rata mboten masalah. Niki loh, kadang-kadang hukum itu logis, syariat itu kadang-kadang logis, kadang-kadang tidak logis. Tapi memang tayamum itu hukumnya untuk mengesahkan sebagai pengganti daripada wudhu dan mandi untuk melaksanakan ibadah. Itu namanya tayamum. Misalkan gone cilik, 1 kali ambil untuk wajah, 2 kali ambil di tempat yang lain sing tidak terkena gambar telapak tangan tadi, kita pindahkan untuk kedua tangan. Niki geret, ya. Terus setelah itu kita balik dan ke sini, ya. Nah, ini juga seperti itu. Ora butuh roto, butuhnya kamu melakukan. Nggih. Mbon. Itu caranya orang melaksanakan tayamum. Mestinya nek wong urip itu pernah tayamum. Ya, mestinya. Anu Pak kula dereng nate belas. Ya, nek belas rong nate pancen enggak pernah ada penyebab yang membolehkan untuk tayamum. Minimal dipraktekkan teng dalem. Ya, praktek teng dalem. Golek debu, belajar tayamum niki penting. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fi daraini amin. Yang paling penting itu ada penyengaja. Ketika kita mengambil debu itu ada niat menyengaja untuk tayamum. Jadi ada upaya untuk mengambil debu. Naklu turab namanya. Harus ada pemindahan debu. Dari pengambilan ke wajah ini harus ada. Ada penyengajaan. Kalau enggak ada penyengajaan enggak boleh. Seperti ketika ada badai debu terus ada wong nawadai debu dengan wajahnya dengan niat nawa itu tayamuma, itu tidak boleh ya. Fardu tayamum halaman 37. Faslun utawi iki kono fasol swiji. Fardu tayamumi utawi fardune tayamum. Itu syarat yang pertama syarat itu ada 10, berarti sesuatu yang dilakukan sebelum tayamum harus mengerti dengan 10 perkara atau menyediakan 10 perkara. Sekarang yang harus dilakukan ketika orang itu tayamum, fardu tayamum utai fardune tayamum iku khamsatun ana 5. Al awalu utai kang pertama iku naqlut turabi mindah debu. Syaratnya orang tayamum pertama adalah memindah debu dari tempat pengambilan ke anggotanya tayamum. Harus ada pengambilan. Mengambil, ini syarat menjadi syarat. Asani utai kang nomor loro iku aniyatu niat. Niat mengambil debu, debunya diangkat niat nawaitu tayamuma lillahi ta'ala atau nawaitu tayamuma listibahatis shalah apabila untuk salat. Ats-tsalitsu utai kang nomor 3 iku maskul wajhi mengusap wajah. Mengusap wajah. Ya, carane ini yang perlu dipraktekkan nek nang karo dalem kaya piye ya. Ini ki sahabat. Ya, ini ke atas sampai di atas terus ditarik ke bawah. Dari bawah ke atas melalui samping, setelah sampai atas ditarik ke bawah melalui tengah. Jadi samping, tengah. Kira-kira bisa yang bayangkan ya. Nah, dipraktekkan di rumah.
Ya, engko nek karo macak, karo wedaan ngono carane. Wedak tak anggap begitu, Rob. Karo wedaan. Wedak ya sing murah ae to, FIFA nomor 6. FIFA karungan nomor 6. Ya. Asalisu utai kang nomor 3 iku mashul wajhi ngusap wajah wa rabiu ar-rabiu utai kang nomor 4 iku mashul yadaini ngusap tangan loro ilal mirfaqaini tumeka maring sikut loro. Ya. Yang keempat adalah mengusap tangan sampai ke siku. Setelah ada pemindahan turab tadi, debu tadi kita ambil, kita usap sampai ke siku sampai sikut. Ya. Terus kita kembalikan. Gak boleh cuman sini terus balik ke sini, gak boleh. Artinya sampai siku harus sampai sikut. Makanya wudhu juga seperti itu. Wudhu niku sampai siku-siku. Kadang-kadang kalau kita bepergian jauh kelambine sesek terus wudhu ngusap basuh tangan sampai ke sini, gak boleh. Harus tetap sampai siku. Caranya bagaimana? Ya golek dhewe-dhewe. Bagaimana? Kondisional. Tapi kita cari seperti itu. Al-khamisu utawi kang nomor 5 iku at-tartibu tartib bainal mashata ini ing dalam antarane usapan loro. Harus tertib. Tertib kemarin definisi daripada tertib apa? At-tartib wa apa? Apa? Kemarin itu loh yang mau dapat apa kayak hadiah apa kayak istilah kayak. Apa definisi daripada tertib? Mendahulukan yang dahulu, mengakhirkan yang akhir. Jadi nggak boleh tayamum. Nah itu tayamum yang pertama yang dibasuh tangannya, nggak boleh. Yang terakhir wajah, nggak boleh. Ya wajah harus didahulukan. Ya tartib itu namanya. Tartibuna takhiruma ta'akhkhara. Mendahulukan tartib adalah mendahulukan yang dahulu, mengakhirkan yang akhir. Ya, ini penting, bu tayamum penting bagi regane sing rawan tayamum tidak bisa terkena air. Yang paling rawan itu adalah orang sakit. Enggak ada jaminan kita akan sehat terus. Memang harapan kita sampai teko tuwek so awake dhewe suweha terus. Suweha sampai tuwek roro mati mak sek. Genek lorone. Lah tapi nek enek lorone terus ada penyakit yang tidak bisa mempergunakan air, maka kita harus melaksanakan dengan tayam. Qala al-mu'allifur rahimahullahu taala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fi daraini amin. Iki nek ngaji seminggu sekali, nanti ini dalam 3 bulan itu mestinya wis khatam. Nah, kula niku nek kon ngaji suwi-suwi gak betah aku. Ngaji iki cepet ndang wis ndang bar. Mosok wis setahun petuk jenengan umpane kok piye. Sing tak khawatiri jenengan petuk kula niku nek Pak Kaneh. Sing tak khawatir itu. Berikutnya batalnya tayamum. Faslun utawi kiku ana fasol suwiji mubtilatut tayamumi utawi mubtilatut tayammumi utawi pira-pira perkara kang batalake tayamum iku salah satun ana 3. Tayamum bisa menjadi batal. Tayamum bisa menjadi batal, penyebabnya ada 3. Tayamumnya rusak, nek pengen duwe suci neh, oleh nglakoni sholat fardhu neh yang maka dia harus melakukan tayamum ulang. Mubtilatut tayamumi utawi pira-pira perkara kang batalake tayamum iku salah satun ana 3. Yang pertama, nyatane barang abtala kang batalake apa ma'al wudu ing wudu. Segala sesuatu yang membatalkan wudu itu berarti membatalkan tayamum juga. Sing membatalkan wudu napa? Kemarin sudah tak? Nawaqidul wudu bab perkara sing batalna wudu. Keluarnya sesuatu dari jalan 2, apapun bentuknya batal. Hilangnya akal batal.
sentuhan kulit laki-laki perempuan yang sudah sama-sama dewasanya batal, ya. Itu yang batalkan wudu. Di antaranya itu. Ditambah semua perkara yang membatalkan wudu berarti membatalkan tayamum juga. Ditambah wartidatu lan murtad. Murtad itu juga membatalkan wudu. Orang murtad itu juga membatalkan wudu. Ya, wong murtad. Bagaimana murtad itu? Keluar dari Islam. Maka dia batal tayamumnya. Yang kedua ditambah yang ketiga watawahumul ma'i, dan menyangka adanya air, nyongko eneke banyu itu juga batal tayamumnya. Tapi bagi intayammama lamun tayamum sapa wong lifaktihi krana ora eneke banyu. Orang itu tayamum karena tidak ada air. Maka ketika golek banyu neng ndi renek terus dia tayamum untuk melakukan sholat, itu tayamumnya karena tidak ada air. Tahu-tahu lah kok krungu suara udan. Krungu suara udan bau anter, udane deres, maka loh kok enek banyu dalam hatinya, maka batal tayamumnya. Atau menyangka adanya air. Pokoknya menyangka adanya air. Itu bisa membatalkan tayamum. Salat oleh rakaat kelingan dhek ndelikno banyu ning gentong. Ning gentong gedhi. Loh aku kayak tahu ndelikno niku pancen persediaan untuk tayamum, lupa dia pas tengah salat ternyata dia itu ingat aku dinginane ndelikno banyu sak jerigen tujuan untuk persediaan untuk wudu. Menyangka itu saja sudah batal. Tapi apabila memang tayamumnya disebabkan oleh karena tidak ada air. Lah nek tayamumnya sebab sakit itu tidak batal. Tayamum mergakno lara. Awake borok tok gak mungkin untuk tayamum ya. Gak mungkin untuk tayamum. Ya, gak mungkin untuk kena air, mungkinnya kena karena tayamum. Maka ketika udano deres banjir bandang sekalipun itu tidak membatalkan tayamum. Ya, nanti dibaca, yang tidak paham nanti bisa Bon nggih, besok kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Kita tutup bersama dengan bacaan doa. Rabbi fa'fa'na bibarakatihim bahdinal husna bihurmatihim ba'amitna fi tariqatihim mu'afatim minal fitani rabbi fa'fa'na katihim wahdinal husna matihim wa'amitna fi tariqatihim mu'afatim minal fitani rabbi fa'fa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Penutup lagi biar kedengan amutu wa ahya. Amutu wa ahya ala hubbikum wa zulli ladaikum wa izi bikum wa rahatu ruhi raja kurbikum wa
ilaikum dawam wa rahatu ruhi raja qurbikum wa azmi ilaikum dawam. Lagi jenengan semua tanpa saya. Kirang langkungipun nyuwun saking pangapunten, kita pungkasi dinar siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.